Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan ikhwan wa akhwati fillah, tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang murabbahah bank syariah. Murabbahah bank syariah. Ya. Dan ini masih poin yang pertama ya, nanti ada poin yang kedua. Penulis kitab mengatakan Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita akan mengangkat satu kasus, salah satu produk bank syariah, yaitu murabbahah atau bay dan murabbahah. Jadi nanti kita lihat praktek yang dijalankan oleh bank syariah selama ini, apakah murabbahahnya sudah sesuai dengan syariat atau hanya label saja, hanya nama saja. Kita lihat. Menurut Bapak Muhammad Abdul Somad, ya bukan Ustaz Abdul Somad, bukan, SEMM, mantan praktisi di salah satu bank syariah, bahwa dalam praktik bank syariah terdapat model pembiayaan murabbahah. Model yang pertama, calon nasabah yang butuh untuk membeli rumah, dia datang ke sebuah bank. Jadi ada nasabah, dia butuh untuk beli rumah, kemudian datang ke bank, lalu menyatakan keinginannya untuk membeli sebuah rumah yang dijual oleh developer A misalkan. Datang bahwa dirinya ingin membeli rumah dari developer A dengan harga 100 juta rupiah. Setelah melalui proses analisis dan survei, maka perwakilan bank tersebut menulis akad jual beli antara bank dengan nasabah. Ya, ini dari sini sudah masalah. Jadi barang itu belum dibeli oleh bank. Berarti artinya barang itu belum ada, tapi sudah mengadakan transaksi akad jual beli. Kemudian setelah melalui perhitungan tertentu, maka perwakilan bank ia mengatakan, saya jual kepadamu rumah tersebut dengan harga 150 juta untuk jangka waktu selama 5 tahun. Jadi ini barangnya belum ada, tapi sudah transaksi jual beli, bahkan sudah mencari untung. Ya. Kemudian perwakilan bank tersebut akan memberikan kepada nasabah sejumlah uang seharga rumah tersebut. Tadi berapa? 100 juta. Ya. Dengan mengatakan silahkan beli sendiri rumah yang Anda inginkan ke developer A. Ya. Silakan, ini ada uang 100 juta, jenengan bayar sendiri.
Sementara perwakilan bank tersebut tetap di kantornya, tidak pergi ke developer. Ya. Sehingga dari sini sudah ada beberapa kejanggalan. Ya. Sehingga pada praktek murabahah model yang pertama ini terdapat dua kesalahan. Ya, terdapat dua kekeliruan. Yang pertama, akad jual beli murabahah yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan nasabah sudah terjadi. Ya. Padahal rumah yang dipesan sama sekali belum dimiliki oleh bank. Ya. Ini masalah. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita itu dilarang menjual barang yang belum kita miliki. Hadisnya disebutkan ya. Jadi Hakim bin Hizam pernah didatangi oleh seseorang yang dia bermaksud ingin membeli barang. Tapi beliau belum punya barang. Ya. Akhirnya dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ya'tini rajulun fayuridu minni al-bay'. Ya Rasulullah, datang seseorang kepadaku ingin melakukan transaksi jual beli pada barang yang belum saya miliki. Bolehkah ketika itu wahai Nabi saya langsung mengadakan transaksi akad jual beli, setelah itu baru saya cari barangnya? Apa kata Nabi jemaah? Nabi mengatakan la tabi ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Ya, jadi ingat ya, kita tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Ya. Walaupun nanti ya, ada solusinya, antum nggak punya tapi bisa. Ya. Misal contoh jadi wakil, boleh nama sana. Baik nanti antum dapat fee dari pemilik barang, atau mungkin dari pemilik barang dikatakan barang ini dari saya harganya sekian, kemudian silakan jenengan naikkan sendiri, lebihnya silakan buat jenengan. Maka ini juga boleh, tidak masalah. Atau mungkin dengan transaksi jual beli sana, boleh, tidak masalah. Tapi kalau misalkan akad yang dilakukan adalah akad jual beli biasa, sedangkan penjualnya belum memiliki barang tersebut, maka ketika itu tidak dibolehkan. Ya, maka ketika itu tidak diperbolehkan. Sehingga bila hal ini terjadi, maka akad murabahahnya tidak sah dan hukum jual belinya terlarang. Kenapa? Karena bank menjual barang yang belum dia miliki. Ya. Ini hadisnya tadi ya, dari Hakim bin Hizam. Tapi Malaysia indah. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Jadi dalam kasus jual beli rumah di atas, pihak lembaga keuangan syariah dalam hal ini mungkin bank muamalah ya, atau bank yang lain misalkan, ia belum memiliki rumah tersebut ya. Sementara bank telah menjualnya kepada nasabah, sehingga praktik semacam ini dilarang. Kenapa? Karena termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Tidak boleh jamaah. Ya. Pokoknya kalau antum belum punya barangnya, jangan adakan transaksi jual beli biasa. Tapi cari solusi yang diperbolehkan. Jadi wakil atau mungkin jadi apa? Broker, ya, calo, atau mungkin jual beli sanam, terserah. Ya. Dalam panduan perbankan syariah yang disusun oleh AAOIV, ya. Singkatannya Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institution.
Disebutkan yahrumu 'alal muassasah an tabi'a sil'atan bil murabahah qabla tamallukiha laha. Fala yasihu tawqi'u aqdil murabahah ma'al 'amili qabla ta'aqudi ma'al ba'i'il awwali li syira'i sil'ati mahallil murabahah wa qabdiha haqiqatan au hukman. Ya. Jadi disebutkan di panduan perbankan syariah yang disusun oleh AOIV, ya. Haram hukumnya pihak lembaga keuangan menjual barang dalam bentuk murabahah sebelum barang tersebut dimilikinya, sehingga tidak sah hukumnya kedua belah pihak menandatangani akad murabahah sebelum pihak lembaga keuangan syariah membeli dan menerima barang yang dipesan oleh nasabah dari pihak penjual pertama, baik menerima fisik barang maupun objek pengganti, cek misalkan, atau barangnya langsung. Ya. Jadi kalau belum, maka tidak diperbolehkan. Nah, jadi nanti syaratnya bukan hanya barang itu sudah dimiliki, tetapi apa? Ada syarat yang kedua nanti. Ya. Yang kedua, objek yang diserahkan oleh bank syariah kepada nasabah adalah uang dan bukan rumah. Itu masalah. Ya. Akadnya murabahah, tetapi bank menyerahkan kepada nasabah apa jamaah? Uang. Berarti kalau seperti ini, yang dijual apa aja? Yang dijual uang. Ya, jual beli uang itu ya, kalau kemudian ada beda, jatuhnya apa nanti? Riba. Jatuhnya riba. Bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli rumah tersebut, sehingga hakikat transaksinya adalah utang piutang. Ya, persis ya, utang piutang seperti jual beli uang, dan bukan jual beli. Dan dalam akad utang piutang tidak boleh ada margin. Kenapa? Karena keuntungan dari transaksi utang adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Jatuhnya riba. Ya. Pokoknya intinya kalau keuntungan itu karena sebabnya apa? Utang piutang, ya. Tapi kalau sebabnya bukan utang piutang, ya tidak masalah seperti itu. Sementara bank pasti akan mengambil margin dari transaksi ini. Bank memberikan uang tunai senilai 100 juta rupiah dan akan menerima sebanyak 150 juta rupiah setelah 5 tahun. Berarti kan ada lebih. Utangi 100 juta, untungnya 50 juta. Dan 50 juta ini ya riba, riba. Sehingga kesimpulannya yang benar, transaksi ini bukan masuk jual beli. Namun yang lebih tepat adalah transaksi utang yang menghasilkan keuntungan. Walhasil bank belum memenuhi ketentuan dalam melakukan akad murabahah yang sesuai dengan syariat. Belum. Ya. Belum, nanti masalahnya adalah larangan yang lain, ya. Kadang bank itu mungkin dia membeli langsung, mungkin dia datang, misalkan ada wakilnya ke dealer atau mungkin ke developer. Tetapi ketika itu barang tersebut belum apa? Bukan belum ada, barang itu ada tetapi belum diserah terimakan.
Ya. Nanti kena larangan lagi jemaah, menjual barang yang belum diserah terimakan. Jadi syaratnya masih banyak. Ya. Di samping barang itu harus dibeli, maka syarat yang lainnya harus diserah terimakan. Kalau belum, ya nanti kena larangan lagi. Ya. Karena kita dilarang menjual sesuatu kecuali setelah diterima terlebih dahulu. Tapi sebelum diterima, maka ketika itu belum boleh ditransaksikan. Belum. Ya. Sehingga ikhwan wa akhwati fillah, penting bagi kita untuk mengetahui serah terima barang yang sah itu seperti apa. Jadi kalau antum beli barang, kemudian barang itu harus diserah terimakan. Karena ketika barang itu sudah diserah terimakan, berarti pembeli sudah memiliki hak untuk menjual kembali. Tapi ketika barang itu masih berada di penjual pertama, maka penjual yang kedua belum boleh melakukan transaksi dengan customernya. Belum. Sabar dulu sampai barang itu dikirim sampai ke tempatnya. Seperti itu. Ya, penulis kitab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan masalah takobut berkaitan dengan batasan serah terima objek transaksi dan konsekuensi pasca serah terima objek. Takobut artinya serah terima barang atau uang. Dari kata al-qabdu yang artinya menggenggam. Sebelumnya kita perlu mengenal perbedaan dua hal berikut ini. Yang pertama, akad jual beli. Yang kedua, serah terima objek jual beli. Ya, ini dua hal berbeda ya. Dan konsekuensinya juga berbeda. Keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Konsekuensi jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan atau intikal milkiyah, yaitu terjadi perpindahan kepemilikan barang tersebut dari penjual kepada pembeli. Dan terjadi perpindahan kepemilikan uang dari pembeli kepada penjual. Itu konsekuensi akad. Jadi kalau antum melakukan akad jual beli dan sah misalkan, ya, sudah diadakan akad kemudian uang ditransfer, berarti secara kepemilikan barang sudah berpindah kepada pihak pembeli. Kemudian uang yang ditransfer kepemilikannya sudah berpindah kepada penjual. Ini sekedar terjadinya akad. Jadi perpindahan kepemilikan telah terjadi sejak akad jual beli dilakukan. Meskipun barang tersebut belum diserahkan dan uang belum dibayarkan misalkan. Karena jual belinya kredit ataupun utang misalkan. Karena memiliki belum tentu menerima. Jadi karena memiliki belum tentu menerima. Ya, antum beli motor sudah terjadi akad tapi belum dikirim. Barang itu sudah milik kita. Ya. Tetapi ketika itu belum menerima. Karena masih di tempat penjualnya. Sementara takobut terjadi ketika barang telah diterima oleh pembeli. Diantarkan ke rumah, diantarkan ke gudang. Berarti barang itu sudah diterima. Dan insya Allah kita akan bahas konsekuensi takobut sesaat lagi. Ya. Kata penulis kitab, ya, kita simak dulu hadis berikut. Diriwayatkan dari Umamah bin Khuzaimah dari pamannya yang merupakan sahabat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli seekor kuda dari seorang badui di suatu tempat. Setelah akad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta badui itu untuk mengikuti Nabi. Jadi sudah terjadi akad, tapi belum dibayar oleh Nabi. Disuruh ikut dengan beliau untuk penyerahan uangnya di kediaman beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan cepat sementara si badui
menuntun kudanya dengan berjalan lambat. Di tengah perjalanan banyak orang yang menawar kudanya yang dibawa oleh si Arab Badui tadi. Dan mereka tidak tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membelinya. Yang dikira masih milik Badui. Merasa tertarik dengan penawaran mereka, akhirnya Badui ini memanggil Nabi. Ya, karena tawarannya mungkin apa? Lebih gede. Maka si Arab Badui ini datang ke Nabi. Dia katakan, apakah Anda jadi membeli kuda saya? Jika tidak, biar saya jual lagi ke orang lain. Kata si Arab Badui. Apa kata Nabi? Bukankah saya tadi sudah membeli darimu? Jawab Rasulullah. Maka kata si Arab Badui, demi Allah saya belum menjual ke Anda. Demi Allah saya belum menjual ke Anda. Ya. Maka dia mengatakan, sungguh saya telah membelinya darimu. Ya. Akhirnya si Arab Badui itu mengatakan, datangkan saksi. Ya. Kemudian majulah seorang sahabat yang bernama Huzaimah bin Thabit. Dia katakan, ana asyhadu annaka qad bayatahu. Saya bersaksi bahwa engkau telah menjualnya. Ya. Karena si Arab Badui mungkin mengklaim belum dijual karena belum terima uang. Ya. Ternyata dengan sekedar akad itu sudah dianggap apa? Transaksi jual beli. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan akad jual beli terhadap kuda tersebut, beliau sama sekali belum bayar dan kuda itu juga belum diserahkan. Namun karena sudah terjadi akad yang sah, maka terjadi perpindahan kepemilikan. Sehingga sebuah kesalahan yang dilakukan Badui ketika dia menerima penawaran dari orang lain. Kenapa? Karena sudah milik orang lain. Ya. Dan itu nggak boleh, jemaah. Antum punya barang ditawarkan sudah di DP, kemudian ditawar orang lain dan ternyata tawarnya lebih besar. Akhirnya dijual, itu nggak boleh, berarti dia menjual barang orang lain. Ya. Walaupun baru di DP, tapi karena sudah terjadi transaksi jual beli, maka secara hukum syariat barang itu sudah milik orang lain. Walaupun barang itu masih di tangannya. Itu penting, jam. Sehingga kalau kemudian sampai dijual lagi kepada pihak yang lain, ya misalkan sama halnya dia menjual barang milik orang lain, itu nggak boleh. Kecuali kalau misalkan pembeli yang pertama sudah misalkan membatalkan akad, Pak saya nggak jadi beli, ya, karena mungkin sudah tidak butuh misalkan, ya, berarti ketika itu sudah batal akadnya. Ya, perkara nanti DP-nya dikembalikan atau tidak secara syariat, bahwa DP itu sudah milik penjual, sudah milik penjual, dan setelah itu silakan dijual ke pihak yang lain. Kenapa? Karena akad dengan pihak yang pertama sudah dibatalkan seperti itu. Tapi kalau belum dibatalkan, ya, maka barang itu hakikatnya sudah milik orang lain, bukan milik penjualnya, bukan seperti itu. Kemudian masalahnya, apa konsekuensinya ketika sudah terjadi akad dan setelah serah terima? Ada beberapa konsekuensi setelah terjadinya takabur. Yang pertama, tanggung jawab barang berpindah dari penjual ke pembeli. Ya. Tanggung jawab barang berpindah dari penjual kepada pembeli. Tapi kalau hanya dibeli saja atau sekedar terjadi akad, barang itu masih di rumah penjualnya, maka ketika itu tanggung jawab masih berada di tangan penjual, seperti itu. Kecuali nanti pada keadaan yang dikecualikan. Sehingga sebelum serah terima, barang masih menjadi tanggung jawab penjual. Apapun resiko yang terjadi, penjual yang menanggung kerugiannya. Kenapa? Karena itu barang yang rusak pada waktu pengiriman bukan tanggung jawab pembeli. Ya.
Sehingga perbedaan antara konsekuensi akad dengan takobut, ya, bahwa untuk akad memberikan konsekuensi berpindahnya hak milik. Jadi sekedar terjadi akad, hak milik sudah berpindah. Ya. Sementara takobut memberikan konsekuensi perpindahan tanggung jawab. Jadi kalau barang tersebut sudah dikirim sampai ke tangan pembeli, berarti semenjak detik tersebut tanggung jawab sudah berpindah kepada pihak pembeli. Ya. Hanya saja ada keadaan di mana resiko tetap menjadi tanggung jawab pembeli. Ya. Barang itu masih di pihak penjual, tetapi tanggung jawab sudah berpindah kepada pembeli. Kapan ya masalahnya? Yang pertama, jika kerusakan itu disebabkan kesalahan pembeli, yang rusak pembeli, ya tanggung jawab pembeli. Yang kedua, pembeli memungkinkan untuk membawa barang namun tidak ingin merepotkan penjual, sehingga dia biarkan barang itu berada di tempat penjual dalam waktu yang lama hingga rusak. Namun dia ingin merepotkan penjualnya, sehingga dibiarkan saja. Sudah dihubungi, Pak, ini barangnya kapan diambil? Padahal waktunya luang, ya, bahkan mungkin kadang lewat di depannya, tapi barang itu tidak diambil-ambil. Ya. Sehingga ketika misalkan terjadi kerusakan, ternyata banjir, misal, akhirnya semennya kena banjir, ya, maka ketika itu yang tanggung jawab adalah pembeli. Kenapa? Karena pembeli ketika itu bisa, ya, dalam artian mengambil tetapi tidak segera diambil, seperti itu. Kemudian masalahnya konsekuensi yang kedua, ketika sudah takobut tadi, bolehnya melakukan transaksi apapun terhadap barang, termasuk dengan menjual kembali ke orang lain atau menyewakannya. Jadi kalau barang itu sudah diterima oleh pembelinya, berarti tadi tanggung jawab sudah berpindah kepada pembeli. Yang kedua, pembeli ketika itu sudah diperbolehkan untuk menjual kembali atau menyewakan, boleh, tidak masalah. Sebelum terjadi takobut, barang belum boleh dijual kembali oleh pembeli meskipun barang itu sudah menjadi hak miliknya. Sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, saya menjual makanan sebelum saya terima, dan saya mendapatkan keuntungan darinya. Ketika saya mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sampaikan kejadian tersebut kepada beliau. Maka beliau mengatakan, la tabihu hatta tabituhu. Jangan kamu menjualnya sampai kamu menerimanya. Nah, jadi ada larangan lagi. Bukan hanya sekedar harus dibeli dulu, tetapi yang kedua harus diterima dulu. Sehingga hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa barang yang sudah kita beli belum boleh kita jual ulang, sehingga barang itu kita terima. Ya. Jadi bedakan, ya, antara barang itu sudah menjadi hak milik dengan barang itu sudah diserah terimakan, karena ada dua konsekuensi yang beda. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabihu hatta yastawfiyahu." Siapa yang membeli makanan, jangan dia jual sampai dia terima. Dan Ibnu Abbas ketika beliau mensarah hadis ini, beliau mengatakan, wa ahsibu kulla syai'in mithlah. Menurut saya barang yang lain sama seperti makanan. Ya. Artinya apa? Harus diserah terimakan dulu, baru setelah itu boleh dijual. Ya. Sehingga berdasarkan keterangan Ibnu Abbas, aturan takobut tidak hanya berlaku untuk makanan, tapi juga berlaku untuk komoditas lainnya. Ini dari sisi apa? Belum diterimanya. Dan yang lain yang melarang menjual barang sebelum diterima,
adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Wala ribhu ma lam yutman." Atau wala ribha ma lam yutman. Ya. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung risiko kerugian. Itu larangan, jemaah. Ya, makanya yang pernah dijelaskan bahwasannya orang itu berhak mendapatkan keuntungan dari tiga jalan. Pertama karena tenaga, yang kedua karena modal, yang ketiga karena menanggung risiko. Ya. Jadi kalau tiga hal ini tidak kita usahakan, kemudian tiba-tiba minta bagi hasil, ini nggak boleh. Seperti contoh LMN, apa namanya, perantai. Yang di atas itu nggak ada usaha, jemaah, nggak nawarin barang, tiba-tiba dapat bagi untung dari mana? Modal tidak juga, tenaga juga tidak, menanggung risiko juga tidak. Tiba-tiba minta setiap bulan harus ada keuntungan. Nah, ini namanya mengambil hak milik orang lain. Haram, tidak dibolehkan. Ya. Jadi kita berhak mendapatkan untung dari tiga jalur tadi. Ya, tiga jalan tadi. Ya, ketika seorang menjual kembali barang yang dia beli sebelum dia menerima barang itu, berarti dia mengambil untung sementara dia belum menanggung resiko rugi. Al-Imam At-Tirmidzi membawakan keterangan dari Ishaq bin Rahuya. Qala Ishaq ibnu Rahuya atau Rahawi. Qultu li Ahmad wa an bai'i ma lam tutman. Qala la yakunu indi illa fit ta'am ma lam tubbat. Ishaq bin Rahuya pernah mengatakan, saya pernah bertanya kepada Ahmad tentang menjual barang tanpa menanggung risiko rugi. Maka jawab beliau, hadis ini tidak berlaku selain untuk jual beli makanan yang belum diserah terimakan. Ini pendapat beliau ya. Kalau beliau mengatakan cuma makanan, yang lain tidak. Tapi tafsir Ibnu Abbas, selain makanan pun sama seperti itu. Sekarang masalah lihat apa hikmahnya. Kenapa kita dilarang menjual barang sebelum diterima? Ketika barang belum diserah terimakan, maka barang masih berada di kawasan kekuasaan penjual pertama. Ketika sudah ada pembeli kedua, bisa jadi penjual pertama tahu keuntungan pembeli pertama, hingga timbul sakit hati atau terjadi sengketa antar penjual pertama dengan pembeli pertama. Misal gini, barang itu masih di tangan penjual pertama. Ya. Kemudian pembelinya sudah menawarkan ke customernya. Ternyata dia tahu, untungnya besar ini. Saya jual ke dia cuma 100 juta, ternyata dia jual 200 juta. Akhirnya apa? Ya. Penjual pertama mungkin berkhilaf dengan banyak alasan. Ya. Sehingga yang terjadi akhirnya apa? Batal. Sedangkan dia sudah menawarkan. Akhirnya customernya kecewa nanti. Ya. Sehingga demi menjaga hak-hak tadi dilarang, tidak boleh. Jangan jual dulu. Ya. Khawatir ya tadi. Akhirnya pembelinya, penjual pertama akhirnya mengingkari seperti itu. Sementara syariat menjauhkan setiap pemicu sengketa dan permusuhan dalam muamalah. Ya. Ya. Kemudian masalah yang terkait larangan mengambil untung tanpa menanggung risiko rugi. Pada hakikatnya larangan ini dalam rangka melindungi hak konsumen maupun pedagang. Dengan cara ini akan menutup setiap celah terjadinya sengketa antara penjual dan pembeli. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, "Wan nahyu an ribhi ma lam yutman qad ashkana ala ba'dil fuqaha illatuhu wa huwa min mahasini syariati." Larangan mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian, sebagian ulama kesulitan mengalami ilahnya. Kesulitan memahami ilahnya. Padahal ini bagian dari kesempurnaan kebaikan syariat. Ya. Nah, ini hanya kasusnya masalahnya. Pak Ijo membeli barang X secara online dari Pak Idi. Setelah transfer barang dikirim. Bolehkah Pak Ijo menjual barang X ke Mukidi ketika barang itu masih dalam proses pengiriman? Jawabannya tidak boleh. Ya.
karena Pak Ijo belum menerima barang tersebut. Jadi kalau antum beli barang lewat online, walaupun sudah dibeli, tapi ketika barang itu belum sampai, maka jangan dijual dulu, ya. Jangan dijual dulu. Kecuali apa? Transaksinya salam, itu tidak masalah. Karena salam itu barangnya belum ada, jam. Antum nggak punya barang kemudian menjual lewat salam boleh? Ya boleh, barang itu belum ada. Tawarkan nanti setelah 6 bulan barang itu misalkan dikirim. Maka selama 6 bulan penjualnya berhak untuk mencari barang. Ketika barang itu sudah didapatkan, misalkan boleh dia minta kepada misalkan distributor untuk dikirim langsung kepada customernya, tidak masalah, nggak harus diterima dulu. Nah, ini jual beli salam seperti itu. Kemudian masalah kapan takobut itu terjadi. Pada dasarnya batasan terjadinya takobut kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Intinya disebut telah terjadi takobut. Intinya telah disebut apa terjadi takobut. Ketika barang itu telah keluar dari tanggung jawab penjualnya. Jadi ini gini, terjadi takobut itu ketika tanggung jawab sudah berpindah kepada pembeli. Ya. Jadi tanggung jawab sudah keluar dari penjual kemudian berpindah kepada pembeli seperti itu. Karena itu standarnya berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lainnya. Dilihat dari bentuknya, takobut ada dua macam. Pertama, takobut hakiki adalah serah terima objek transaksi berupa fisik barang. Antum beli HP, terima barangnya. Ini hakiki. Yang kedua, takobut hukmi, artinya serah terima berupa sesuatu yang dianggap mewakili barang. Misalnya surat atau kelengkapan administrasi lainnya. Antum beli rumah, dikasih sertifikatnya. Itu tidak masalah, boleh. Dalam ayat syariah yang diterbitkan oleh AAOIV ada penjelasan tentang takobut dalam transaksi online. Yatahaqqaqul qabdu syar'an fil uqudil mubromah bil internet ya. Bikulil wasailil muta'aruf 'alaiha fil qabdil hakiki awil hukmi. Serah terima yang legal secara syar'i dalam akad via internet bisa terjadi dengan semua sarana yang sudah biasa dikenal sebagai bentuk serah terima baik hakiki maupun hukmi. Contohnya gini. Takobut tanah atau rumah adalah dengan menyerahkan sertifikat dan mengizinkan pembeli untuk memanfaatkannya. Yang kedua, makanan dan komoditas kecil yang mudah dipindahkan disebut takobut jika fisik barang sudah diterima oleh pembeli. Antum beli lontong, ya lontong itu diterima. Beli bakso itu diterima. Yang ketiga, takobut kendaraan bisa dilakukan dengan serah terima kunci STNK dan BPKB. Yang keempat, takobut emas atau mata uang harus dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Sehingga berdasarkan hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati mithlan bi mithlin sawa'an bisawain yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Jadi emas dengan emas, perak dengan perak harus sama kadarnya dan dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, silakan kalian jual dengan ada selisih sesuai yang kalian inginkan. Ingat, selama tangan dengan tangan, artinya selama yadan biyadin, tunai, ya. Selama dari tangan ke tangan. Sehingga jamaah sekalian, berdasarkan hadis ini, transaksi emas dan perak tidak boleh dilakukan secara online, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa dipastikan tidak dilakukan secara tunai. Bagian dari karakter transaksi online, uang dibayar di awal melalui transfer, sementara barang dikirim belakangan. Sehingga ketika pembeli mentransfer uang, emas belum bisa diserahkan karena harus melalui proses pengiriman. Dan transaksi semacam ini termasuk bentuk riba nasi'ah. Sehingga solusinya bagaimana coba? Bisa kirim wakil, nanti wakilnya yang beli, kemudian dia terima emasnya, setelah itu dia kirim ke kita. Atau COD, nanti kita akadnya dengan apa? Kurir, dan kurir jadi wakil toko emas. Atau cara yang ketiga,
Adakan apa jemaah? Kita kirim uang kepada toko emas, tapi ingat akadnya ngutangi. Kemudian toko emas dia ngirim emas ke nasabahnya ataupun customernya. Setelah emas sampai, kemudian silakan ya pembeli hubungi toko emas. Pak, emas sudah sampai. Ayo kita adakan transaksi akad jual beli. Uang yang kemarin saya utangkan ke jenengan, saya gunakan untuk beli emas ini. Akhirnya apa? Mereka sepakat. Oh ya, saya jual emasnya, saya terima uangnya. Akad. Boleh tidak jemaah? Boleh. Kenapa? Karena transaksi online itu dianggap di satu majlis ketika apa? Masih terhubung. Masih terhubung. Nah, ini solusinya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kirim uangnya niatnya apa? Saya beli emas. Nggak boleh. Sedangkan emas itu dikirim belakangan. Dia benasiah. Atau sebagian orang yang dia nabung emas. Dia cicil. Tapi cicilan itu diniatkan apa? Sudah beli. Itu nggak boleh. Karena emas nggak boleh dikredit ya. Kecuali nabung uang dulu. Nanti ketika sudah apa? Sudah cukup untuk membeli emas, uang itu diambil kemudian apa? Buat beli emasnya. Ya, tidak masalah seperti itu. Tapi kalau kemudian misalkan cicilan itu sudah dianggap apa? Itu bayar emasnya dengan cara cicilan misalkan, maka tidak diperbolehkan seperti itu. Ya Allah Ta'ala a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Saya pernah berkata di saat saya diterima di sekolah tadi, saya mau resign dari kerja. Apakah itu suatu nazar? Jika benar nazar, bagaimana menyikapinya? Apakah perlu dibacakan atau dilakukan? Ada orang mengatakan kalau anak saya diterima di Saudi, maka saya akan resign dari pekerjaan. Apakah ini termasuk nazar jemaah? Kita kembali ke definisi nazar. Nazar itu apa? Ilzamu mukallafin nafsahu. Seorang mukallaf dia mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Ya, secara syariat. Berarti artinya gini, biqaulin ya, dengan ucapan yang menunjukkan apa? Konsekuensi wajib. Ya. Jadi gini. Pertama syaratnya dia mukallaf. Mukallaf itu berakal balik. Ya. Muslim. Kalau kafir Islam pendapat. Yang kedua, ada bentuk mewajibkan. Ini ada nggak mewajibkannya? Nah, kalau anak saya diterima, saya akan resign. Ini bentuk mewajibkan tidak? Ini kembali kepada yang mengucapkan. Kenapa? Ini kias. Atau kalau talak itu talak apa? Talak yang bukan sorry. Yang kias. Itu butuh apa? Butuh niat okamakom. Jadi kalau niatnya dia mewajibkan, berarti terpenuhi dua syarat. Ya. Yang kedua, yang ketiga, bukan hal yang wajib. Untuk resign berarti bukan perkara yang wajib. Perkara duniawi, mubah. Berarti masuk. Yang keempat, diucapkan. Nah, makanya ini diucapkan tidak. Kalau hanya terbetik dalam hati, misalkan, nanti, tapi nggak diucapkan, hanya di hati saja, itu belum nazar. Ya. Nah, sehingga kalau terpenuhi 4 tadi, ada unsur mewajibkan, kemudian dia juga mukallaf, ini juga bukan hal yang wajib, artinya perkara yang mubah, misalkan, kemudian diucapkan dengan lisan, maka sah, itu dianggap nazar. Kemudian kalau nazar seperti ini, berarti kan ini nazar apa perkara yang mubah? Ada dua pilihan.
boleh silahkan lanjutkan, atau dalam artian dilakukan, atau boleh dibatalkan, tapi nanti bayar kafaroh. Nah, jadi ada dua pilihan, boleh dibatalkan atau bayar kafaroh. Apa kafarohnya? Seperti kafaroh sumpah. Jadi 3 ini pilihan. Pendekan budak nggak ada ya. Budak itu mahal jam. Mungkin bisa harga mobil mungkin. Tergantungnya budaknya. Grade-nya A atau B. Kalau grade-nya A ya mahal. Atau memberikan makan 10 orang fakir miskin. Atau memberikan pakaian 10 orang fakir miskin. Kalau ini nggak mampu, yang terakhir puasa 3 hari secara betul-betul. Nah, sehingga kalau misalkan kiranya harus resign kok berat, silakan bisa bayar kafar, tidak masalah seperti itu. Karena ini hal yang mubah. Nah, apalagi dia juga ragu ini nadar atau tidak, misalkan. Nah, dia ragu nadar atau tidak, maka silakan ya bisa bayar kafarah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya terkait emas tadi. Yang pertama, untuk transaksi emas yang mana stoknya misalnya langka, itu boleh nggak sih sebenarnya Pak Ingin gitu. Jadi dia booking untuk harga emas kayak ini, habis dari bisa produksinya atau waktunya itu buat memproduksi dulu, nah 2 minggu atau 3 minggu baru diserah dimakan. Itu apakah itu sama dengan menunda penerimaan atau tidak? Nah, pertanyaannya gini, ketika inden itu apakah sudah bayar? Sudah bayar. Nah, ini masalah jam. Jadi kalau indennya sudah bayar atau DP misalkan, berarti sudah terjadi akad. Kalau sudah terjadi akad sedangkan emasnya belum ada, maka nanti jatuhnya riba nasi'ah. Ya, karena syarat uang dengan emas itu cuma satu. Ya, setelah terima secara tunai. Sehingga mungkin solusinya jangan terjadi akad. Hanya pesen. Ya. Terus kemudian bagaimana toko emasnya minta apa? Minta uang. Boleh, tetapi apa? Namanya uang keseriusan. Misalkan taruhlah gini, uang emas itu harganya 100 juta. Sudah kasih saja 100 juta. Ini uang keseriusan, bukan apa? Bukan dalam artian DP atau bukan untuk bayar emasnya, bukan, tapi uang keseriusan. Jaminan lah bahasa kitanya. Ya, sampaikan. Ustaz, tapi ini penjualnya orang Cina gimana? Dia nggak paham. Ya pahamkan ya Mas. Sampaikan, Pak, ini saya muslim, biar jual belinya sah menurut syariat kami. Ini uang tetap saya kasih seharga emas itu, tapi ini akadnya uang keseriusan, belum terjadi akad. Nanti kalau emas sudah ada, saya datang lagi, baru saya adakan akad. Tak masalah. Tapi kalau misalkan dalam artian inden tadi sudah bayar, sedangkan emas belum ada misalkan, maka terlarang, tidak dibolehkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara sholat jika kaki susah untuk ditekuk, tapi kita masih bisa berdiri, cuma kesulitan saat duduk hanya berduduk dan duduk saat tersebut, dan saat mau bangun duduk berdiri. Jika kita tetap sholat seperti biasa, cuman gerakan jadi banyak dan tidak sempurna, apakah sah sholatnya? Jika tidak sah, apa perlu diulang? Jawabannya sholat yang sudah dilakukan sah. Ya, nggak perlu diulang. Cuma masalahnya yang sesuai dengan syariat seperti apa? Dia tidak bisa apa? Kaku, nggak bisa ditekuk. Berarti duduk nggak bisa. Iya kan? Ya. Kalaupun mungkin dipaksakan, nanti berdirinya susah. Mungkin seperti itu. Maka gini, orang yang seperti ini boleh
sholat dengan posisi duduk. Jadi duduk di kursi. Tapi berdiri kan berdiri nggak ada masalah. Ruku nggak ada masalah. Jadi ketika berdiri, ruku tetap ruku biasa. Pas duduk di kursi. Dan nanti cukup dengan apa? Isyarat. Bagaimana isyaratnya? Bil ima. Ima itu dengan apa, jemaah? Ima itu dengan berisyarat menggunakan kepala bukan badan. Ini sebagian teman-teman kita keliru. Dia gini. Keliru, bukan. Tapi dengan apa? Kepala. Badannya tegak, tetap. Kalau ruku gini. Sujud. Badan tegak, tetap. Sebenarnya orang tidak, badannya kepalanya tetap lurus. Ini dari mana coba? Jadi kalau kita baca kitab fikih, ima itu dengan kepala. Tapi kalau misalkan spontanitas badan ikut bergerak, tetapi yang menjadi pokok adalah kepala, nah masalah. Contoh gini, kadang-kadang memang badannya ikut, nah masalah. Tapi kalau kepalanya tetap lurus, nah itu yang keliru. Jadi kepala tetap tundukkan seperti itu. Nah, jadi berdiri tetap berdiri karena masih mampu, ruku masih bisa, sujud yang tidak bisa atau bisa tapi sulit. Misalkan harus dipaksakan tapi sulit, maka boleh dengan apa? Isyarat, tidak masalah. Oke, karena orang yang boleh sholat dengan duduk pun tidak harus orang yang dalam artian gak mampu sama sekali berdiri. Dia mampu, tetapi kalau berdiri khawatir jatuh, misalkan, boleh duduk. Contoh sholat di kapal. Kalau berdiri mampu, cuma khawatir jatuh, maka ketika itu boleh duduk seperti itu. Dan sholatnya cukup dengan isyarat kepala. Kalau badan sedikit nunduk tidak masalah. Tapi yang intinya kepala seperti itu. Ya, Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apakah kita boleh mendoakan jenazahnya? Karena saya melihat kajian dari dua saksi yang berbeda. Hasil yang pertama karena kita tahu bahwa yang bersangkutan sholat. Yang kedua membolehkan karena itu dengan yang bersangkutan berbeda untuk doa. Apa? Karena yang bersangkutan menurut tersebut boleh karena yang bersangkutan lebih banyak, lebih layak untuk doa. Lebih layak untuk didoakan. Jadi gini jamaah sekalian, kondisi orang tadi memang mahalul khilaf bainal ulama. Dia diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya. Dan ini kembali kepada hukum tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat dan masih meyakini kewajiban sholat, tapi ditinggalkan dengan sengaja, apakah langsung jatuh kafir atau tidak? Ini memang silang pendapat. Dan nanti memang kembali kepada apa? Turunannya ya tadi boleh nggak disolati? Ya. Ada 3 pendapat jemaah. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh disolati. Kenapa? Dianggap sudah kafir. Dianggap sudah kafir. Ya. Bahkan tidak hanya berapa sholat tadi, 1 sholat saja. Ada seorang sengaja tidak duhuran, sengaja 1 saja sudah jatuh. Menurut 1 pendapat ya, dari kalangan para ulama kita. Pendapat yang kedua, mutlak tidak kafir selagi dia masih meyakini sholat 5 waktu wajib. Dan mereka memahami hadis-hadis yang mengatakan man tarakaha faqad kafar. Kata pendapat yang kedua, maksudnya apa? Kufrun duna kufrin. Dan ini juga tafsirnya dari Ibnu Abbas. Ya. Jadi mereka mengatakan, iya perbuatannya kufur, tetapi tidak sampai mengkafirkan. Pendapat yang ketiga nih, pendapat yang anak anggap lebih kuat. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin. Jadi maksud hadis itu, dia jatuh kafir ketika ditinggalkan sholat tersebut secara totalitas. Dia bersahadat tetapi seumur-umur nggak pernah sholat. Maka inilah yang dimaksud dengan dalil. Dia jatuh kafir. Nah ini bingung jemaah. Di akhir-akhirnya tidak sholat.
pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang orang yang kadang-kadang sholat, kadang tidak, tapi dia masih muslim. Tapi giliran beliau ditanya, bagaimana kalau dia meninggal pas di posisi nggak sholatnya? Misalkan biasanya zuhur sholat, asar tidak, maghrib sholat, isya tidak. Pas nggak sholat isyanya dia meninggal. Maka beliau tawakuf, tidak menjawab, diam. Apalagi ini kasusnya di akhirnya tidak sholat sama sekali. Ya. Maka sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tawakuf, tidak menjawab, anak juga nggak bisa menjawab. Sahihnya masalahnya. Tapi gini, kalau orang keluarganya ragu dia muslim atau tidak, bolehkah mendoakan? Boleh. Tetapi doanya ditaklik, digantung. Bagaimana caranya? Caranya gini, ya Allah, jika dia masih muslim, ampuni dia, rahmati dia, ya. Luaskan kuburannya, masukkan dalam surga. Tapi ditaklik, nggak boleh dijazm. Ya Allah, ampuni dia. Kenapa? Karena kita ragu. Seperti itu. Tapi boleh mendoakan. Berarti kalau boleh mendoakan, sholatnya gimana coba? Kita ragu dia muslim atau tidak. Doa boleh. Apakah kemudian pas sholat boleh ditaklik? Allahumma firlahu kalau dia muslim. Kan sulit. Ya, sulitnya masalahnya. Kalau kita ragu, yang terbaik tidak perlu. Cukup doakan saja. Tapi dengan doa ditaklik tadi seperti itu. Ya. Tapi kalau kita yakin dia muslim, ya silakan sholat. Ya, kan yang lain sudah ada yang sholat. Jadi kita yang tahu persis kondisinya seperti itu, ya sudah, nggak perlu. Ya tidak perlu, tapi cukup didoakan, tapi dengan bentuk taklik tadi, digantung seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah. Mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.